Welcome to my YouTube channel. Lagi dengan saya Olin Olga Winengkeles Musa dengan NIM 2018-2808, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Hai teman-teman, pada kesempatan saat ini ada 4 pokok materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang sistem informasi manajemen. Pada sistem informasi manajemen ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui. Poin yang pertama yaitu sistem informasi, yang kedua alat pengelolaan dan sistem informasi, yang ketiga sistem informasi dan organisasi, yang keempat sistem informasi dan manajemen, yang kelima sistem informasi manajemen dan subsistem informasi berdasarkan fungsi bisnis, dan yang keenam adalah modal-modal sistem informasi manajemen. Ya teman-teman, dari 6 poin penting yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan atau grup dari sistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengelolaan dan menjadi informasi yang berarti dan berguna. Oke teman-teman, poin yang kedua yaitu alat pengelolaan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama kali muncul di dunia adalah sistem informasi jumlah Tuhan atau yang sering kita sebut dengan ALSA. Pada kehidupan sebelumnya, manusia pun sudah ada sistem informasi yang berpusat di otak manusia yang dikenal sebagai kognisi. Otak manusia memiliki 2 macam memori, yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Martin mengatakan, memori jangka pendek adalah memori yang kita gunakan saat bekerja atau berdiskusi. Sedangkan memori jangka panjang digunakan sebagai tempat untuk mengingat dalam jangka waktu yang cukup lama. Vinogran dan Flores dalam bukunya yang berjudul Computer dan Connection menyatakan bahwa bekerja itu pada dasarnya adalah melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Ada 4 bagian penting yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu manual. Perubahan peradaban dan kebutuhan menuntut mereka untuk menciptakan hal-hal baru yang dapat digunakan selain untuk mengelola data juga untuk mengingat. Yang kedua yaitu mekanik. Mekanik ada 2 macam alat elektronik yang membantu otak manusia dalam menghasilkan satu informasi. Saat ini adalah mesin ketik dan mesin penjumlah. Yang ketiga, elektrik merupakan peralatan mekanik yang digerakkan oleh manusia, sedangkan peralatan elektrik digerakkan oleh listrik. Yang keempat yaitu elektronik. Pengelolaan data yang menggunakan peralatan elektronik dikenal dengan elektronika data processing. Istilah ini sangat dikenal pada saat pertama kali komputer digunakan sebagai alat pembantu pengelola data. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin yang ketiga yaitu komponen sistem informasi berbasis komputer. Subsistem merupakan pengelompokan dari beberapa komponen yang lebih kecil. Bagaimana mereka mengelompokkan tergantung pada interferensi mereka. Karena itu adanya variasi dalam pengelompokan jangan dijadikan masalah. Yang penting di sini adalah semua subkomponen yang mereka kelompokkan kalau rinci pada dasarnya sama, karena di dalam suatu sistem informasi, kalau salah satu unsur tidak ada, maka sistem informasi tersebut mungkin tidak akan terwujud terlepas dari bagaimana pengelompokan tersebut dilakukan. Oke teman-teman, poin yang keempat adalah sistem informasi dan organisasi. Karena sistem informasi merupakan komponen dari organisasi, maka komponen-komponen sistem informasi juga pada dasarnya merupakan komponen dari organisasi. Karena itu, kalau pembahasan mengenai komponen-komponen diperluas di dalam suatu organisasi, maka selain komponen yang dijelaskan sebelumnya, ada komponen-komponen lain yang disusun berdasarkan konsep organisasi.
Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja, budaya, kekayaan, dan pengaruh di suatu organisasi. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat di mana sumber daya manusia membuat dan memasarkan produk dan jasa. Suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang secara bersama-sama bekerja pada organisasi tersebut untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua adalah sumber daya manusia operasional. Menurut SDM, yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan pelayanan, itu berarti kebutuhan akan sistem informasi yang baik pun atau meninggal. Budaya usaha merupakan cara-cara yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Budaya dalam kaitannya dengan organisasi didefinisikan sebagai cara-cara yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Budaya merupakan unsur lain yang menjadi perekat hubungan sosial yang memadukan suatu organisasi sehingga bersatu. Yang keempat adalah kekayaan atau aset. Kekayaan perusahaan dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ada yang dinyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu bernilai uang, mesin, peralatan, informasi, dan metode. Yang terakhir adalah pengaruh. Pengaruh timbal balik yang terjadi di antara perusahaan di lingkungan terjadi sebagai akibat adanya interaksi terus-menerus. Poin yang kelima adalah sistem informasi dan manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya untuk proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengelolaan dan menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melakukan fungsinya. Informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relawan. Relawan merupakan informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat diperlukan. Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lengkap, informasi yang diberikan tidak sepotong-potong. Poin yang keenam adalah evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relawan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Pada periode-periode selanjutnya, bersamaan dengan mengingatnya kemampuan komputer dan kebutuhan para manajer, maka perkembangan pula konsep-konsep lainnya di samping konsep sistem informasi manajemen. Poin yang ketujuh adalah subsistem informasi dan organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi ini secara keorganisasian atau fungsi organisasi dapat dipecah menjadi beberapa subsistem informasi ditambah dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dan dirancang untuk para eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan subsistem informasi di dalam suatu organisasi yang dibuat untuk kepentingan eksekutif. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran, merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang memberikan informasi yang akan diperlakukan dalam pemecahan masalah pemasaran perusahaan. Subsistem input pemasaran terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pasar, serta subsistem intelijensia pemasaran. Yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur. Subsistem input manufaktur terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem informasi produksi, dan subsistem intelijensi manufaktur. Sedangkan subsistem output manufaktur dalam hal produk terdiri dari subsistem produksi, subsistem persediaan, dan subsistem kualitas. Sistem informasi keuangan.
Sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang ke para pemakai perusahaan. Subsistem input keuangan terdiri dari subsistem out intern dan subsistem intelijen keuangan. Subsistem output keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem yang memberikan informasi kepada manusia. Subsistem input, sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari komunitas, masyarakat keuangan serikat pekerja, supplier, pemerintah. Subsistem output, sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem penerimaan pegawai, subsistem kompetensiasi, subsistem benefit, subsistem laporan keuangan. Materi yang kedua adalah hardware atau perangkat keras. Hal-hal penting yang akan kita bahas dalam materi yang kedua adalah peralatan input, control projection unit, peralatan output, dan peralatan komunikasi. Kita bahas poin yang pertama adalah peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa peralatan input antara lain keyboard. Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke dalam komputer. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. Mouse digunakan untuk mempercepat perpindahan lokasi kursor dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga adalah kamera video yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bekerja juga bersuara. Yang keempat adalah kamera digital, merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Poin yang kedua adalah control projection unit dan memori. CPU yang selama ini mungkin dikenal oleh Anda adalah berbentuk kotak segi empat. Pandangan Anda bisa dibenarkan beberapa tahun lalu, tetapi untuk saat ini, berkat perkembangan teknologi, pandangan Anda tersebut kurang tepat karena pada saat ini benda berbentuk kotak tersebut hanya merupakan rumah atau box dari CPU. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU, akan tetapi juga ada komponen-komponen lain yang ada di dalamnya seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, dan lain-lain. Prosesor merupakan jantungnya sistem komputer, tapi walaupun demikian, prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. Prosesor ini komponen lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem komputer. Kontrol unit merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dengan kata lain, kontrol unit ini dijalankan CPU dengan menerjemahkan instruksi program, pemberitahuan ALU yang menjalankan semua program tersebut dan berkomunikasi dengan memori, peralatan, serta input dan output. Dalam komputer ada tugas kontrol unit yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah mengatur dan mengendalikan baik alat input maupun alat output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori. Yang ketiga, mengambil data dari yang akan diproses dari main memori. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan matematika atau logika serta menguasai bekerjanya ALU. Yang kelima adalah menyimpan hasil pemrosesan ke main memori. Register dalam main memori berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan diproses oleh CPU. Kapasitas penyimpanannya sangat kecil tapi memiliki kecepatan tinggi. Memori sebagai tempat penyimpanan pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu memori utama. Memori utama merupakan memori yang dapat dibaca dengan alat cepat oleh CPU,
Memori di samping ini digunakan dan data yang diperlakukan oleh program tersebut. Memori juga menyimpan hasil pengelolaannya. Memori utama ini digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi ke komputer atau program. Memori utama juga digunakan untuk menyimpan data yang akan dimanipulasi atau hasil manipulasi sistem informasi, merupakan kumpulan-kumpulan dari program yang akan digunakan untuk mengelola atau mengontrol jalannya sistem informasi. Yang ketiga adalah peralatan output. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang digunakan di sini, yakni satu adalah printer. Printer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Yang kedua adalah monitor, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga adalah hand mount display, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual ke dalam monitor yang ditempelkan di depan mata. Yang keempat adalah LCD, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. Peralatan komunikasi harus digunakan agar komunikasi mereka bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis komunikasi, beberapa di antaranya adalah yang pertama neurocard, yang kedua berbagai macam hubungan fiberoptik, yang ketiga modem, yang keempat seperti turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Karakter pada printer. Yang keempat, menentukan apakah printer sudah sibuk atau tidak. Dan yang kelima adalah membaca sektor disk dan pada disk drive tertentu. Berikutnya adalah fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi diantaranya yaitu menjalankan komputer, yang kedua menjalankan yang ketiga menjalankan program, yang keempat mengolah file, yang kelima menjalankan yang keenam memberikan layanan pencatatan data di layar dan printer adalah sistem operasi multitasking dan multitasking adalah sistem operasi yang dapat melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk
software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau perintah. Berikutnya adalah compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Fungsi compiler ini sama dengan fungsi interpreter, tapi caranya yang berbeda. Yang berikut adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software yang siap pakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umumnya, karena ini sangatlah wajar walau software ini tidak dapat memenuhi spesifik setiap pengguna komputer. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu brainware. Pada materi yang berikutnya ada beberapa poin penting juga yang akan kita bahas. Yang pertama, sumber daya manusia sistem informasi. Yang kedua, kelompok eksekutif dan staf. Yang ketiga, manajer pengelola data. Yang keempat, fungsi dari toleransi kepada pemakai. Yang kelima, fungsi yang bertoleransi kepada pengendalian intern dan efisiensi. Dan yang keenam, sumber daya akuntansi. Ya teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama adalah sumber daya manusia sistem informasi. Sumber daya manusia sistem informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Dalam poin pertama ada beberapa poin juga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemilik suatu sistem informasi. Para pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan sponsor terhadap perkembangan sistem informasi. Mereka biasanya di samping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan serta memelihara sistem informasi. Mereka juga berperan sebagai pihak tertentu di dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Yang kedua adalah pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi menentukan: satu, masalah yang harus dibicarakan; yang kedua, kesempatan yang harus diambil; yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi; dan yang keempat adalah batasan-batasan bisnis yang harus bermuatan dalam sistem informasi. Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik dalam bentuk from, input maupun outputnya. Yang kedua adalah kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang di dalam sistem informasi. Seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Eksekutif sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan sangat tergantung kepada kinerja yang ditunjukkan oleh tingkat eksekutif. Materi yang berikut adalah manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Materi yang berikut adalah fungsi yang berkompensasi kepada pemakai. Manajer pengembangan sistem informasi manajemen yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam perkembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Prioritas pertamanya adalah melakukan upaya perkembangan yang direncanakan atau dibangun oleh manajer tingkat atas. Materi yang berikut adalah pengendalian intern dan efisiensi. Bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, manajer operasi bertanggung jawab dalam menggunakan komputer sehari-hari secara efisiensi dalam sistem informasi yang digunakan sistem pengolahan secara batch, di mana data yang masuk dan disimpan dahulu dan diproses pada saat tertentu. Yang kedua, kepala pengendalian produksi
bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output yang berhubungan dengan penyusun prioritas. Yang ketiga adalah kepala operator, bertanggung jawab terhadap masuknya data dalam komputer dari dokumen dasar dengan menggunakan media yang sesuai. Dan yang keempat adalah manajer sistem, bertanggung jawab terhadap interpretasi dan pemeliharaan sistem operasi dan struktur lainnya setingkat sistem. Yang keenam adalah sumber daya manusia sebagai akuntansi. Sumber daya manusia bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Akan tetapi, struktur dari fungsi-fungsi ini relatif bervariasi tergantung kepada faktor-faktor seperti situasi dan kondisi perusahaan, gaya manajemen, teknologi yang digunakan, bentuk produk dan jasa yang diberikan, bagian pengolahan keuangan tanggung jawabnya dalam menjaga dana dan surat-surat berharga lainnya seperti pemilik perusahaan. Oke teman-teman, beberapa tugas khusus yang biasa dilakukan oleh bagian pengelolaan keuangan yaitu: 1. Membantu masalah keuangan wakil presiden direktur. Yang kedua, memilih sumber daya. Yang ketiga, memberikan supervisi. Dan yang keempat, mempererat hubungan. Oke teman-teman, pengendalian oleh kepala bagian keuangan. Fungsi pengendalian secara tradisional meliputi pemeliharaan, mempersiapkan laporan-laporan keuangan, dan perpajakan. Dibayangkan organisasi tugas pengendalian telah dikembang dengan adanya tugas tambahan yang meliputi motivator tingkat keuangan dan harga. Pada organisasi besar, beberapa bagian harus membuat laporan kepada bagian pengendalian. Bagian-bagian tersebut adalah evaluasi. Yang kedua, perencanaan dan penelitian operasi yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian penelitian operasional yang bertanggung jawab di dalam pengembangan sistem untuk mengendalikan keuangan. Yang kedua, bagian perencanaan keuangan yang bertanggung jawab untuk membandingkan anggaran dan menganalisa perbedaannya. Yang ketiga, bagian akuntansi biaya yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menganalisa biaya serta melaporkan ke berbagai bagian yang berkepentingan. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, pajak perusahaan. Yang kelima, pengendalian produktivitas dan biaya. Yang keenam, akuntansi operasional. Bagian ini bertanggung jawab terhadap 5 aktivitas di perusahaan tersebut. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, generation ledger dan pengkajian. Yang keenam, rekonsiliasi dan data-data perbank. Yang keempat, penyimpangan data-data perbankan. Dan yang kelima adalah pengendalian terhadap penyesuaian. Oke teman-teman, dari video presentasi yang saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Leading us